Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bertemu dengan saya, Lili Ambarwati, untuk semester ini dengan mengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Nah, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, tadi saya sudah sebutkan nama, Lili Ambarwati, bisa dipanggil Ambar. Nah, saya di STIE Widyayuwaha, dosen di Prodi Akuntansi. Dan saya juga alumni baik S1 dan S2 dari STIE Widyayuwaha. Oke, sebelum perkuliahan kita mulai, mari kita berdoa dulu menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup? Nah, untuk mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, baik untuk lebih jelasnya, mohon izin untuk share RPS-nya. Baik, Bu. Sudah bisa terlihat RPS yang saya share? Sudah bisa. Baik, saya besarkan biar terlihat. Nah, untuk mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, di sini kita pelajari di semester 3 dengan bobot 3 SKS. Nah, mata kuliah ini merupakan mata kuliah inti yang di STIE Widyayuwaha itu yang mengampu tidak hanya saya, tetapi ada Bapak Yulkifli yang di sini selaku koordinator RMK-nya. Mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi itu mempelajari siswa dalam mengembangkan pemahaman mengenai lingkup sistem informasi akuntansi dengan berbagai siklus di dalamnya. Terkait dengan dokumen dan prosedur yang digunakan serta pengendalian internal dalam proses merancang sistem informasi akuntansi. Hal itu kita perlu mempelajari juga pengendalian internalnya guna untuk kepentingan manajemen dan bisnis perusahaan itu sendiri. Diharapkan setelah mempelajari sistem informasi akuntansi, mahasiswa itu mampu dan memahami serta menjelaskan sistem informasi akuntansi dan posisinya dalam sistem informasi organisasi. Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip-prinsip pengendalian internal, mahasiswa mampu menjelaskan siklus-siklus dalam sistem informasi akuntansi itu sendiri, mahasiswa mampu menyusun suatu rencana atau rancangan sistem informasi akuntansi dengan memperhatikan aspek pengendalian internal di setiap siklus akuntansi tersebut. Yang terakhir, mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami peran teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem informasi akuntansi. Untuk perkuliahan kita dalam satu semester ini, kita menggunakan pendekatan student center learning, di mana mahasiswa itu diharapkan aktif berpartisipasi dalam proses perkuliahan. Untuk penilaiannya tersendiri, kita menggunakan sistem kompetensi. Nah, kompetensinya itu apa saja yang dinilai? Saya menggunakan 4 unsur, dan nanti kita sepakati di perencanaan ini. 4 unsurnya ada apa saja? Ada partisipasi, ada portofolio tugas-tugas, serta ujian tengah dan akhir semester. Nah, partisipasi ini kita menggunakan kedisiplinan dalam kehadiran. Karena kita menggunakan sistem sinkronus dan asinkronus atau hybrid, maka perkuliahan selama 16 ini kita breakdown. 5 kali tatap muka, 9 kali tatap maya atau tatap online, salah satunya dengan Zoom, dengan LMS kampus yaitu Siato, dengan bisa WhatsApp group, serta video tutorial yang nanti saya bisa upload di YouTube dan linknya saya share ke rekan-rekan semuanya. Nah, itu sistem yang akan kita gunakan dalam perkuliahan ke depan dalam semester ini. Selanjutnya,
pokok bahasan atau materi apa saja yang akan kita pelajari di sistem informasi akuntansi. Nah, bisa dilihat di sini di RPS, ternyata kita nanti akan membahas terkait dengan 10 pokok bahasan. Apa saja? Yang pertama, sistem informasi dalam perspektif akuntan. Ada lingkup sistem informasi akuntansi, ada teknik dokumentasi dan penyusunan sistem, ada etika dan kecurangan atau fraud, ada pengendalian dalam sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian informasi berbasis komputer, serta siklus sistem informasi akuntansi dalam berbagai aktivitas. Apa saja? Ada pendapatan, ada pengeluaran, ada konversi, buku besar, dan pelaporan. Nah, baik. Pokok bahasan tersebut kita pelajari atau kita menggunakan buku referensi. Ada 4 buku utama yang saya gunakan. Ada bukunya Pak Azhar Susanto, Sistem Informasi Akuntansi Struktur Pengendalian Risiko, ada Hal James, ada Chris Miyaji, dan ada Rumi. Jadi berbagai materi nanti kita kupas dari referensi utama ini. Serta ada referensi pendukung dari standar profesional akuntan publik. Jadi dari referensi ini nanti kita ulas, kita bahas terkait dengan sistem informasi akuntansi. Nah, kembali ke pokok bahasan yang 10 bab tadi, nanti kita breakdown di masing-masing pertemuan. Nah, masing-masing pertemuan tadi juga terkait dengan penilaian, ada portofolio tugas. Nah, masing-masing di pertemuan tersebut nanti ada bobot tugasnya masing-masing. Nah, kita breakdown selama 16 kali pertemuan termasuk UTS dan UAS. Kita sepakati di sini untuk bobot penilaian. Bobot penilaiannya ada 2 aspek. Yang pertama, kemampuan kognitif dan afektif, dan kedisiplinan. Kemampuan kognitif dan afektif dari mana, Bu? Dari semua tagihan yang saya sebutkan tadi, kita breakdown masing-masing bab itu ada tugas-tugas tertentu, itu 60%. Ada UTS-nya 15% dan UAS-nya 15%. Jadi tidak serta-merta kita based on hasil UTS dan UAS, tidak, tetapi kita prosesnya juga ada penilaian. Serta yang kedua, kedisiplinan terkait dengan kehadiran. 16 kali itu partisipasi dan kehadiran saudara seperti apa, itu bobotnya 10%. Dengan bobot penilaian seperti ini, sepakat ya? Jadi tidak memberatkan semuanya. Proses juga dinilai, baik hasil juga dinilai. Sepakat? Sepakat, Ibu. Baik, tidak sepakat. Nanti bobot penilaian ini akan kita gunakan dalam 1 semester ke depan. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan lanjutkan di bab atau pertemuan ke-9. Jadi melanjutkan pertemuan minggu lalu di pertemuan ke-8 terkait dengan siklus pendapatan. Sudah saya share? Bisa terlihat? Bisa terlihat nggih? Bisa, Ibu. Alhamdulillah baik. Jadi siklus pendapatan sudah kita pelajari minggu lalu. Apa saja yang sudah kita pelajari di minggu lalu? Nah, ada pengertian siklus pendapatan dan aktivitas bisnis siklus pendapatan. Nah, yang belum kita pelajari ini di subpokok bahasan ketiga. Nah, sebelum lanjut ke pokok bahasan ketiga yaitu ancaman dan pengendalian, kita refresh sebentar, kita flashback ke minggu lalu. Jadi coba hasil pertemuan perkuliahan minggu lalu itu masuk tidak? Monggo. Jadi aktivitas bisnis siklus pendapatan itu apa saja? Silahkan yang berpendapat. Saya Bu Faiza. Oh, monggo Mbak Faiza, silahkan. Ya Bu, saya akan menjawab tentang aktivitas bisnis siklus pendapatan. Itu meliputi 1, entry pesanan penjualan, yang kedua pengiriman, yang ketiga ada penagihan, dan yang keempat ada penerimaan kas Bu.
Oke, baik. Terima kasih Mbak Faizah. Mantap sekali jawabannya. Jadi di aktivitas bisnis itu ada 4. Ada penanganan order atau entry, ya. Yang kedua ada pengiriman, ketiga ada penagihan, dan yang keempat penerimaan kas. Ya, terima kasih Mbak Faizah, betul jawabannya. Dan ini bisa menyimpulkan bahwa yang kita pelajari minggu lalu itu meresap dan bisa dipahami. Baik, langsung kita lanjutkan ke ancaman dan pengendalian. Nah, kenapa tadi saya menanyakan terkait dengan aktivitas bisnis di siklus pendapat itu terkait dengan pelajaran yang akan kita pelajari bareng-bareng di sini, sama-sama di sini, ancaman dan pengendalian. Nah, di sini kita dalam 4 aktivitas bisnis, ancaman dan pengendalian dalam penanganan pemesanan atau order, ancaman dan pengendalian dalam pengiriman, ancaman dan pengendalian dalam penagihan, dan ancaman dan pengendalian dalam penerimaan kas. Tetapi dalam perkuliahan hari ini kita bahas dulu 2 ancaman dan pengendalian dalam aktivitas penanganan pesanan dan pengiriman. Baik, langsung saja ya. Untuk pertama, ancaman dalam penanganan order. Ada apa saja? Ada 4 ancaman. Yang pertama, order pelanggan yang tidak lengkap atau tidak akurat. Yang kedua, penjualan kepada pelanggan dengan reputasi kredit jelek. Yang ketiga, order tidak legitimate. Dan yang keempat, stock out atau carrying dan carrying cost dan markdown. Kita ulas satu-satu. Order pelanggan yang tidak lengkap atau tidak akurat. Mengapa hal ini jadi masalah? Ternyata karena tidak efisien. Pelanggan itu harus dikontak ulang dan order harus diproses ulang karena orderan dari pelanggan itu tidak lengkap. Yang kedua, menyebabkan ketidakpuasan pelanggan dan mempengaruhi penjualan di masa mendatang. Jelas, karena orderan tidak lengkap, otomatis nanti pengirimannya juga salah dan mempengaruhi ketidakpuasan pelanggan. Jika pelanggan sudah tidak merasa puas, maka orderan berikutnya dikhawatirkan akan berkurang atau bahkan tidak melakukan order. Nah, bagaimana prosedur pengendaliannya? Bisa pengendalian entry data, misalnya kompleks atau dicek dulu kelengkapan datanya, baik pesanannya apa, atas nama pelanggan siapa, alamatnya di mana, harus dicek. Nah, sesuai yang nomor 2 ini penayangan referensi data otomatis seperti alamat pelanggan. Ini alamat pelanggan itu harus jelas, nanti mempengaruhi proses selanjutnya yaitu pengiriman. Yang ketiga, ada uji kewajaran untuk membandingkan antara kuantitas yang dipesan dan riwayat pelanggan. Misalkan untuk pemesanan bulan-bulan lalu itu 1.000, tetapi kok sekarang pesannya 2.000 loh. Tidak wajar, kenapa 2 kali? Itu harus dievaluasi. Yang kedua, penjualan kepada pelanggan dengan reputasi kredit jelek. Hasil penjualan mungkin tidak dapat ditagih sehingga perusahaan menderita rugi. Prosedur pengendaliannya seperti apa? Nah, ini menjalankan prosedur otorisasi terhadap transaksi penjualan secara tepat. Misalnya menerapkan limit kredit atau batas kredit untuk setiap pelanggan. Bulan-bulan 3 bulan terakhir penjualan atau pengambilan barang ke perusahaan itu hanya Rp500. 500.000 rupiah, mohon maaf. Nah, kenapa di bulan ini dia mau mengambil 800? Nah, itu harus ada otorisasi dari manajer kredit. Nah, menyambung di solusi kedua. Kasus lain yang membutuhkan otorisasi khusus oleh manajer, salah satunya pelanggan yang akan kredit dari melebihi batas kredit atau limit kreditnya. Nah, tugas penjualan ini hanya boleh memiliki akses read only atau membaca doang data kredit, tidak bisa mengubah, misalnya tidak bisa mengubah limit kredit dan sebagainya. Yang selanjutnya ada kredit harus disetujui terlebih dahulu sebelum mengeluarkan barang dari gudang persediaan. Harus ada kontrol juga ketika melakukan pengeluaran persediaan, itu harus ada persetujuan kredit terlebih dahulu, jangan sampai kelepasan. Nah, catatan yang akurat tentang saldo piutang kepada setiap pelanggan dan batas kreditnya harus dimiliki untuk pembanding atau untuk pemutusan kredit. Yang ketiga, ada order tidak legitimate atau tidak sesuai
dengan identifikasi. Tidak dapat membuat keputusan kredit yang tepat atau menagih kepada pelanggan yang tidak teridentifikasi dengan baik. Contohnya, misal ada pelanggan baru calling, dia pesan lewat telepon, pesan untuk barang tertentu, dan tanpa adanya evaluasi atau tanpa adanya riwayat pemesanan asal dikirim. Nah, itu tidak bisa. Makanya untuk menghindari hal-hal tersebut, legitimasi order dipastikan dengan diterimanya surat pesanan pembelian yang ditandatangani oleh seorang pelanggan. Tanda tangan digital dan sertifikat digital yang digunakan untuk mengendalikan transaksi e-bisnis itu harus jelas. Nah, ini transaksi kartu kredit online dengan pelanggan eceran juga rentan terhadap kecurangan. Maka bisa menetapkan 3 digit kode di balik kartu kredit untuk konfirmasi pelanggan secara fisik yang memiliki kartu untuk menghindari adanya penipuan. Nah, langkah selanjutnya mengirim email kepada pelanggan untuk konfirmasi transaksi. Jadi benar nggak pelanggan A itu pesan ABC. Nah, dikonfirmasi melalui email, oh betul, baru bisa melakukan langkah selanjutnya yaitu pengiriman. Ancaman yang keempat dalam penanganan order ada stock out, carrying cost, dan markdown. Apa itu? Stock out itu merupakan ketika pelanggan melakukan order ke kita ternyata stoknya kosong. Sedangkan carrying cost itu biaya untuk penyimpanan persediaan yang tidak atau belum laku terjual. Sedangkan markdown itu penetapan harga dengan lelang-menelang atau tawar-menawar antara pelanggan tertentu. Jadi terjadi diskriminasi harga. Nah, mengapa ini jadi masalah? Jika perusahaan kehabisan barang akan kehilangan kesempatan menjual. Jelas, maka diharapkan tidak ada stock out. Nah, yang kedua, jika perusahaan memiliki terlalu banyak barang, maka perusahaan juga harus mengeluarkan biaya simpan, carrying cost tadi, dan terpaksa misalkan memberikan diskon. Padahal jika itu bisa dikelola dengan baik, kan tidak perlu adanya diskon, dan itu juga mengurangi laba dari perusahaan itu sendiri. Nah, prosedur pengendaliannya seperti apa? Memiliki sistem pengendalian persediaan dan sistem peramalan. Jadi ada peramalan penjualan. 4 bulan belakangan penjualannya berapa, jadi saya harus ada stok atau persediaan berapa. Yang kedua, memiliki sistem persediaan online, jadi tidak mungkin dari perusahaan tertentu itu hanya memiliki 2 sales, bisa memiliki beberapa petugas penjualan, jadi persediaan itu juga harus update di masing-masing petugas penjualan. Juga melakukan perhitungan fisik atau stock of name secara periodik. Secara review reguler atau terjadwal itu mereview peramalan penjualan untuk penyesuaian jika itu dianggap perlu. Baik, sebelum sampai ke ancaman dalam pengiriman, silahkan jika ada yang ingin ditanyakan atau mungkin penjelasan saya terlalu cepat, boleh di stop dulu Bu, terlalu cepat gini silahkan. Monggo silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Izin bertanya Bu. Iya, atas nama? Atas nama Rafiq Anam Prasetya. Oke, silakan Mas Anan, Mas Rafiq. Pengendalian seperti apa yang harus dilakukan oleh perusahaan yang memiliki beberapa sales untuk memastikan jumlah kesediaan barang di sini agar pelanggan tidak ada kekecewaan karena stok tidak pasti. Oke, baik. Terima kasih. Pertanyaan yang bagus, Mas Rafiq. Terima kasih. Jadi saya tangkap seperti ini. Jadi ketika perusahaan itu mempunyai banyak petugas penjualan, atau dalam hal ini sales misalkan, saya contohkan di perusahaan distributor, Unilever yang besar ya, itu tidak mungkin hanya memiliki 1 atau 2 sales, jadi bisa memiliki 10. Nah, 10 itu difasilitasi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, sistem persediaan online. Jadi antara 10 sales itu nanti sistem persediaannya nge-link. Misalkan sales A itu pagi-pagi sudah mengeluarkan produk bangau atau kecap bangau itu sebesar 10 box. Padahal stok awal di pagi itu ada 100. Otomatis nanti di sales kedua sampai dengan 10, stok itu udah berkurang secara otomatis, tidak 100 lagi, jadi tinggal 99.
Maka ketika ada pelanggan yang order ke kita, itu bisa, oh ternyata masih kok 90, belum terjual oleh sales lain. Jadi menggunakan sistem persediaan online. Saya contohkan misalnya di distributor Unilever, kami pernah melakukan survei itu menggunakan sistem Android, antara salah 1 sampai dengan 10 itu persediaannya ngeling. Itu Mas Rafiq bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, baik, terima kasih. Bisa saya lanjutkan ke ancaman dalam pengiriman. Jadi di dalam ancaman dalam pengiriman itu apa saja? Ada kesalahan pengiriman. Itu wajar atau sudah terbiasa. Sebenarnya itu salah, tapi sering terkali terjadi kesalahan pengiriman. Yang keenam, pencurian persediaan. Baik, kita bahas, kita ulas satu-satu. Kesalahan pengiriman. Mengapa hal ini menjadi masalah? Ketidakpuasan pelanggan dan kehilangan penjualan jika membeli dikirim barang yang salah dan penundaan pengiriman karena salah alamat. Jelas pelanggan akan kecewa jika barang yang dikirim itu tidak sesuai pesanan atau bahkan salah alamatnya. Nah, yang kedua, pengiriman ke alamat yang salah bisa berakibat rugi. Tidak hanya rugi oleh dengan pelanggan, tetapi rugi untuk perusahaan, ongkosnya. Untuk pelanggan, seharusnya sudah bisa barangnya dijual, ternyata belum bisa karena belum dikirim. Nah, prosedurnya, setiap pengiriman online dapat mewajibkan karyawan pengiriman memasukkan kuantitas yang dikirim sebelum benar-benar dikirim. Jadi pastikan, biasanya ada surat jalan, pengeluaran surat jalan, ada apa saja barangnya itu dicek oleh bagian gudang untuk pengiriman. Nah, yang kedua, penggunaan barcode atau scanner and tag RFID untuk mencatat pengepakan dan pengiriman. Nah, contohnya seperti ini. Seperti gambar di sini, dari proses pack itu sudah ada barcode, scanner, dan tag RFID ya. Tag RFID ini bisa dideteksi dengan RFID reader. Seperti itu gambarnya di sini, seperti ini prosesnya dari proses debitur sampai dengan nanti inventory atau persediaan, gudang, masuk ke box, baru pengiriman. Jika pemasukan data dilakukan secara manual, maka pengendalian aplikasi seperti field checks dan complete test dapat mengurangi kesalahan. Jadi dicek terlebih dahulu sebelum proses pengiriman. Ada packing slip dan bill of lading akan dicetak jika belum akan dicetak, mohon maaf, jika belum dilakukan pengujian terhadap akurasi pengiriman. Nah, packing slip itu memuat informasi ada berapa jumlah kuantitasnya. Misal tadi kembali lagi ke perusahaan Unilever, ada bangau, ada produk kecantikan, itu jumlahnya berapa. Sedangkan bill of lading-nya itu tertuai dengan tanggalnya, kuantitasnya apa, pengirimnya siapa, sampai dengan nanti baru dicetak dan melakukan pengiriman. Lanjut langsung ke ancaman ke-6 terkait pencurian barang. Mengapa hal ini menjadi masalah? Karena kehilangan aset. Jelas pencurian barang itu nanti bisa berefek kehilangan aset. Harta yang kita miliki dicuri kan namanya juga hilang. Jadi kehilangan aset. Yang kedua, catatan persediaan tidak akurat. Kenapa tidak akurat? Karena barang yang keluar itu melebihi catatan milik kita. Padahal catatan atau sistem yang ada di debitur misalkan itu masih 6, tetapi dicuri 1, otomatis catatan persediaan tidak akurat. Nah, bagaimana pengendaliannya? Ini persediaan harus disimpan di lokasi yang aman dengan pembatasan akses. Karena sistem pencurian ini tidak hanya dilakukan oleh bagian gudang, mungkin ada yang curang dari bagian lain, maka harus disimpan dengan lokasi yang aman. Transfer barang antar unit harus dicatat dan didokumentasikan lengkap. Barang hanya dikeluarkan dari gudang jika telah diterima order penjualan yang telah disetujui. Ini, karyawan yang menangani persediaan itu harus menandatangani dokumen atau jika sudah berbasis online itu memasukkan kode barang secara online sehingga akuntabilitas barang yang hilang dapat dilacak. Misalnya, kita mempunyai barang 100 dengan kode ABCD. Ternyata yang D ini hilang
atau tidak ada fisiknya, jadi bisa dikontrol, padahal di sistem seharusnya masih ada, kok di fisik ketika dilakukan stok opnam sudah tidak ada. Nah, komunikasi tanpa kabel atau tag RFID menyacak secara real time, perhitungan fisik atau stok opnam harus dilakukan secara periodik, dan karyawan yang bertanggung jawab melindungi aktiva tersebut juga bertanggung jawab jika terjadi kekurangan. Jadi sebenarnya ada punishment jika ada kekurangan, ditanggung bareng-bareng oleh bagian tersebut agar ada kemauan untuk menjaga. Baik, sampai dengan ancaman dalam pengiriman. Jika ada yang belum paham, boleh ditanyakan. Silahkan. Saya izin bertanya, Ibu. Ya, atas nama? Kartika. Oke, Mbak Kartika. Saya mau bertanya, apa yang dimaksud dengan pengendalian completeness check yang merupakan salah satu pengendalian dalam ancaman proses pengiriman? Oke, saya balik ke slide tersebut ya. Maaf sebentar. Oh ini, jika pemasukan data dilakukan secara manual, maka pengendalian salah satunya ada completeness check test. Dapat mengurangi kesalahan. Contohnya seperti ini. Sebelum proses pengiriman atau barang disiapkan itu ada tes kelengkapannya. Contohnya di surat jalan. Surat jalan itu nanti ada seharusnya tanda tangan dari debiturnya, tanda tangan dari kalau ada kepala cabang dari kepala cabangnya, bahkan jika melebihi limit kredit ada otorisasi dari manajer kredit. Nah, itu dicek oleh kepala gudang sebelum barang itu dikeluarkan. Lengkap tidak otorisasinya? Lengkap tidak. Jadi ada completeness test. Ada sekiranya untuk pengendalian agar barang itu sesuai, tidak atas dasar tanpa otorisasi. Jadi biasanya untuk bagian kayak gini seperti ini diteliti oleh atau diawasi oleh auditor internal. Seperti itu, Mbak Kartika? Iya, Bu. Terima Paham, kasih. Ya? Oke, sama-sama berarti sudah paham. Oke, masih ada yang ingin ditanyakan terkait dua pokok bahasan kita dalam ancaman dan pengendalian. Kita di dua aktivitas, yaitu aktivitas penanganan pesanan dan pengiriman. Jika tidak ada pertanyaan, untuk proses aktivitas yang kedua adalah penagihan dan penerimaan kas, kita bahas di minggu depan. Jadi minggu depan kita bahas itu. Nah, untuk minggu depan, nah ini ada tugas. Tugas ini merupakan hasil penelitian terkait dengan sistem penerimaan kas di suatu unit bisnis. Nah, ini nanti saudara akses. File ini sudah saya kirim di Siato, jadi bisa diakses. Silahkan saudara petakan penerapan pengendalian internal pada penerimaan kas pada kasus tersebut. Kenapa penerimaan kas? Karena ketika besok kita membahas di minggu depan itu penerimaan kas, kita sudah paham atau rekan-rekan sudah paham, oh kemarin saya sudah mempelajari terkait dengan ini. Nah, hal ini juga penerapan kita terkait dengan metode yang sudah disepakati, contohnya pembelajaran based on research atau berbasis riset. Nah, ini ada riset, nanti dipetakan hasilnya seperti apa, ini kita bahas di minggu depan. Nah, ini saya harapkan dapat menambah pengetahuan rekan-rekan terkait dengan aktivitas penerimaan kas. Nah, hal ini kita bahas di minggu depan. Baik, sebelum saya akhiri, ada pertanyaan terkait dengan materi yang sudah saya sampaikan di hari ini ataupun tugasnya? Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Ya, Ibu. Bisa. Jadi minggu depan presentasi ya, Ibu ya? Ya, jadi ada presentasi hasil yang sudah dikerjakan nanti dipresentasikan. Iya. Tetap saya tambahi materi dari penagihan dan penerimaan kas, tetapi tetap nanti presentasi biar ada keaktifan kelas begitu. Ya. Baik. Yap. Terima kasih atas partisipasinya. Jika tidak ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, kita bahas. Saya cukupkan sekian. Semoga semua selalu sehat. Kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.